hikmat tanpa batas. Hikmat kita tanpa batas wilayah, hikmat Nahdlatul Ulama ini tanpa batas ruang dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya di sini rekan Mas Segeto Salwa, dan udah ada bintang tamu yang sangat luar biasa, Tanfisiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati, Bapak Yusuf Hashim. Selamat sore Pak Hashim. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbincang tentang 1 abad Nahdlatul Ulama dan khususnya NU pada Kabupaten Pati, bersama langsung dengan ketuanya. Sedikit banyak hari ini tentang 1 abad Nahdlatul Ulama. Ya, apa saja yang dipersiapkan? Kalau kita melihat geloranya hari ini kan besok rombongan akan di Jawa Timur semuanya. Puncak acara. Tapi kalau khususnya di Kabupaten Pati, apakah ada pagelaran khusus tersendiri? Ya, ini ya. Ini berbicara NU itu harus sambil ngopi. Iya. Biar santai. Ya. Monggo ngopi dulu. Oke. Jadi saat ini kita sedang merayakan ulang tahun dan sebentar lagi nanti puncak resepsi acara ulang tahun kita, hari lahir Nahdlatul Ulama di usia 1 abad 100 tahun versi kalender Hijriah sesuai dengan keputusan Muktamar 32 di Makassar. Sehingga kita di warga Nahdlatul Ulama dimanapun Anda berada sudah 100 tahun kita ternyata tidak terasa. Di usia 100 tahun atau 1 abad ini banyak hal yang kita lakukan khususnya di Jamiah Nahdlatul Ulama, dan khusus gegap gempita yang tahun ini luar biasa di berbagai wilayah di seluruh Nusantara. Dan untuk di Kabupaten Pati ini sudah mulai semarak sejak beberapa bulan yang lalu. Ya, mulai bulan yang lalu itu ada dimulai dengan kajian-kajian tentang fikih peradaban, halaqah fikih peradaban di 3 tempat di Kabupaten Pati. Kemudian juga kita menyambut untuk 1 abadnya ini nanti dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di majelis-majelis wakil cabang, khususnya terkait dengan doa bersama, istighosah, khotmil Quran. Kemudian baru saja tadi saya melonsing mobil layanan umat kembali di MBCNU Tranggil tadi. Ya, dan ini sebagai sumbangsih dari Nahdlatul Ulama kepada umat dan bangsa Indonesia. Dan nanti di PCNU sendiri akan menggelar resepsi untuk 1 abad pada tanggal 22 Februari. Ya, 22 Februari ya, Februari besok di alun-alun Simpang 5. Kita akan menghadirkan tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pati, dan nanti bersama untuk sekaligus Maulidur Rasul yang menyongsong peringatan juga Isra Mi'raj. Sehingga ini menjadi momentum kita di Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati. Biasa sekali, banyak sekali rangkaiannya. Iya. Dan lebih penekanan juga ini di MBC, istighosah, launching. Apakah nanti akan ada launching terdekat lagi ya? Bulan. Mudah-mudahan, insya Allah. Ini alhamdulillah di Kabupaten Pati ini sudah lebih dari 35 mobil layanan umat dan ambulan Nahdlatul Ulama dari hasil koin NU yang digerakkan oleh Lazisnu, MBC, bahkan ranting-ranting ini jumlahnya sudah banyak yang memiliki mobil layanan umat. Semua itu adalah hikmah jamiah kepada jamaah. Ya, kepada jamaah. Ya. Terus kalau ini ya, besok kan ada puncak resepsi. Apakah ada ya dari pengurus MBC atau dari pengurus cabang itu yang mau ke Sidoarjo? Wah, ini luar biasa, banyak yang warga Pati pengen mengikuti hajat
besar resepsi 1 abad ini besok. Jadi ada yang rombongan iuran sendiri-sendiri, ada yang pengen ke sana dari MWCNU, dari ranting, dan tentunya karena Jawa Tengah ini kemarin sudah melakukan puncak acara di Solo, Jalan Sehat bersama Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, sehingga ini eranya Jawa Timur yang akan memenuhi Delta Sidoarjo. Dan dari Jawa Tengah kita support juga, ya, tetapi ya lagi-lagi karena terbatasnya wilayah. Terbatasnya tempat dan protokoler, sehingga kemungkinan nanti banyak warga yang tumplek-plek di tanggal 7 Februari 2023 bertepatan dengan pas hari lahir Nahdlatul Ulama 16 Rojab. Katanya datanya ini udah overload ya? Sudah overload. Ya, ini di media-media kita sudah menanyakan sampai sekarang Jawa Tengah sendiri belum dimintai oleh PBNU untuk pengerahan massa karena Jawa Timur sudah overload. Ya, ini karena keinginan warga kita, masyarakat yang sangat luar biasa, ekspektasinya menyambut hari bahagia, hari kebangkitan kedua Jamiah Nahdlatul Ulama. Yai, ada nggak hiburan-hiburan tersendiri nantinya bagi MWC yang mau berangkat, Yai? Soalnya kan pastinya kita lihat situasinya kayak di Solo kemarin. 40.000 aja itu udah sangat luar biasa. Ini mungkin ada himbauan-himbauan tersendiri untuk para jamaah yang di Kabupaten Pati yang mau ke Delta. Jadi warga NU Kabupaten Pati yang ingin ikut memeriahkan di Sidoarjo nanti tanggal 7 Februari, kami berpesan agar tetap menjaga diri, hati-hati, dan karena ini sudah di Jawa Timur, mungkin jangan hanya di Sidoarjonya, ya sekaligus nanti ziarah ke muassis Jamiah Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Ya sekaligus, jadi merefleksikan bagaimana perjuangan yang luar biasa dari para pendiri Nahdlatul Ulama dengan kita berziarah, sekaligus juga kita merayakan kebahagiaan di hari ulang tahun yang 1 abad ini. Kalau bahasa kerennya kan zarkasi, sekaligus zarkasi lah. Iya, ziarah dan rekreasi. Ziarah dan rekreasi. Oke, Yai, ini juga kita mau sedikit bincang tentang Nahdlatul Ulama khususnya di Kabupaten Pati ini sendiri. Nah, ini pendapat Yai tentang NU khususnya di Kabupaten Pati pada saat ini kondisinya udah seperti apa, Yai? Iya, secara umum Nahdlatul Ulama ini perkembangannya luar biasa. Jadi warga di luar NU dan juga di seluruh pelosok dunia itu sekarang ini sudah mulai menginginkan untuk bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena ya perkembangan Nahdlatul Ulama, SDM, dari sisi SDM, kemudian dari segi pendidikan, dan juga kita punya jamaah yang jumlahnya luar biasa. Nah, ini yang potensi-potensi ini saya kira termasuk di Pati itu masih menjadi PR untuk dikelola dengan baik, karena mau tidak mau Nahdlatul Ulama itu adalah jamiah. Jadi harus dikelola, di-manage dengan cara-cara jamiah, dengan cara-cara organisasi. Tidak bisa kita mengelola jamiah NU ini hanya dengan wiridan saja, nggak bisa. Atau dengan hanya ditinggal ngopi saja, itu nggak bisa. Jadi harus ada langkah-langkah strategis agar jamiah Nahdlatul Ulama ini semakin memberikan manfaat yang luas dan semakin memberikan layanan kepada jamaah kita, agar jamaah itu merasa nyaman di jamiah kita itu Nahdlatul Ulama. Dan ini ekspektasi ini khususnya di Kabupaten Pati, perkembangan mulai 2020, 21, 22 ini alhamdulillah sudah mulai berkembang dengan program-program pilot yang kita canangkan ketika Muskercap kedua di PCNU Kabupaten Pati untuk
kemandirian Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi alhamdulillah program Koin NU ini berjalan masif. Kemudian Lazisnu sekarang ini sudah berjalan dengan baik di seluruh MBC dan di ranting-ranting kelihatannya cukup luar biasa. Terbukti dengan adanya MNU tadi. Mobilisasi umat, khidmat NU tidak hanya ngurusi terkait dengan keagamaan, ruhaniyah, pengajian-pengajian, tetapi bagaimana NU juga hadir untuk khidmah di bidang pendidikan, juga hadir di khidmat kita di bidang kesehatan. Bahkan ke depan di kebangkitan kedua ini kita berharap NU di Pati ini bisa khidmah di ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, ini yang saya kira masih menjadi PR di Nahdlatul Ulama. Tapi secara umum di Pati NU ini sudah bisa terlihat hadir di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kita melihat kemarin pada saat terjadi bencana tahunan, bencana banjir. Ya, itu teman-teman dari NU Peduli luar biasa, sampai 2 minggu full kita hadir memberikan layanan kepada masyarakat melalui dapur umum. Hampir 20 hari ya? Hampir 20 hari. Iya, 20 hari. Ini menjadi suatu pekerjaan kita sebagai bentuk pengabdian kita kepada masyarakat. Ya, alhamdulillah. Kalau kita melihat masa NU kan di sini ada yang kultural, ada yang struktural, kan banyak sekali ya. Nah, hari ini pengkaderannya efektif bagi para kader-kader NU itu seperti apa ya? Kalau khususnya di Kabupaten Pati. Ya, ini penting saya kira terkait kaderisasi. Kenapa? Karena NU itu dikenal dengan organisasi yang kultural, organisasi yang deso, organisasi yang tidak terdidik, organisasi yang tidak termanage dengan baik. Maka tantangan ke depan saya kira di 1 abad ini Nahdlatul Ulama harus memulai untuk berpikir bagaimana sistem kaderisasi yang baik. Apa yang dirumuskan oleh PBNU, pengurus besar kita, dengan pola kaderisasi yang berjenjang untuk tingkatan-tingkatan dan fungsionalisasi yang berbeda ini saya kira penting. Pertama adalah kaderisasi untuk pengurus-pengurus di struktural. Jadi pengurus di struktural Nahdlatul Ulama baik mulai dari cabang, MWC, ranting, anak ranting dan seluruh badan otonomnya harus paham tentang bagaimana visi, misi dan perjuangan Nahdlatul Ulama. Sehingga harus ada upaya-upaya untuk melakukan kaderisasi terus. Dan ini harus berjalan melalui PDPKPNU dan nanti pengurus cabang juga akan menyelenggarakan PMKNU. Ya, pendidikan menengah kader Nahdlatul Ulama untuk tingkat pengurus yang sudah selesai pada PDPKPNU. Ya, ini saya kira penting karena apa? Organisasi yang punya massa besar tapi tidak terdidik, maka fangtadirisa pada suatu ketika nanti karena jamaahnya itu tidak terdidik dengan baik, tidak terorganisir dengan baik, tidak termanage dengan baik, maka jamaah bisa bubar seketika. Kita tahu bagaimana jamaah di desa-desa itu banyak sekali. Ada jamaah yasinan, jamaah tahlilan, ada jamaah manakipan. Tahu nggak? Mudah sekali membubarkannya. Hanya dengan bacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, semua bubar. Ayo bubar ya. Itu bubar kan, sholawat bubariyah. Nah, ini contoh bagaimana jamaah itu. Tetapi jamaah ini harus kita jamiahkan. Bahwa mereka juga harus paham visi misi, program kerja dan bagaimana jamiah ini harus berjalan sehingga saling support antara jamaah dan jamiah. Itu yang menjadi PR kita dan komitmen kita PCNU periode masa khidmat 2019-2024 ini nanti bagaimana jamaah mau berjamiah dan jamiah mau berharokah. Artinya jamiah harus bergerak. Ya, sebagaimana bergeraknya tasbih itu. Ya, tapi dalam satu ikatan bergeraknya. Kontinu tapi satu ikatan. Jadi Syekhona Khalil Bangkalan itu menitipkan kepada Hadratus Syekh tasbih ya Jabar ya Qahar itu harus diwiridkan dan itulah Nahdlatul Ulama seharusnya gitu terus bergerak berharokah tapi masih dalam satu ikatan dan
menjadi satu kesatuan. Insya Allah kalau pergerakannya itu akan menjadi kekuatan. Maka tema yang di satu abad ini mendikdayakan NU, agar NU itu menjadi dikdaya, menjadi kekuatan yang luar biasa. Mendikdayakan Nahdlatul Ulama, menjemput kebangkitan kedua Nahdlatul Ulama pada perubahan baru. Jadi ada perubahan baru yang harus dilakukan oleh Nahdlatul Ulama di satu abad ini. Saya kira itu. Kalau terobosan ya, pengkaderan di Kabupaten Pati yang hari ini mungkin paling menonjol, ada nggak ya? Ya, ini alhamdulillah di Pati itu saya berterima kasih, banom-banomnya bergerak semua. Berjalan, kaderisasi banom-banom bagus. Jadi IPNU, IPPNU juga terus bergerak, ya, melakukan kaderisasi. Fatayat juga melakukan kaderisasi. GP Ansor melakukan kaderisasi. Pagar Nusa kemarin baru saja di ulang tahunnya juga melakukan kaderisasi. Kemudian Muslimat, dan itu ya, ini yang ibu-ibu juga kita harus pahamkan tentang kaderisasi dan organisasi. Saya itu agak bingung tentang Muslimat ya. Tidak ada, kelihatannya tidak ada kaderisasi, tapi paling kuat. Ya, karena komitmen ibu-ibu itu luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi tingkatan di loyalitasnya, kebersamaannya, kekompakannya, ibu-ibu itu sangat kompak. Fatayat, Muslimat itu kompak. Coba lihat kita dari segi pakaiannya itu, seragam semua sampai ranting-ranting, perkumpulan ranting itu seragam. Kalau ibu-ibu Muslimat, Fatayat. Tapi kalau bapak-bapak seragam aja paling satu, itu aja gratisan gitu. Ketika pas pelantikan. Iya, tapi ibu-ibu luar biasa. Nah ini yang saya kira kesemangatan ini, semangat untuk berjamiah ini harus diimbangi oleh pengurus agar memberikan program-program layanan kepada jamaah semakin meningkat. Ini saya agak ngepek ya, ada kepeannya ini, ada request pertanyaan. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, mumpung satu abad spesial ini kita ya, spesial, edisi spesial. Nah ini ya, biasanya kan ada pengurus yang tidak paham soal ADART. Itu kita perlu ngapain untuk menyadarkan supaya mereka mau membaca gitu? Iya, ADART ini kan ibarat pedoman kita, pegangan kita dalam dalam menjalankan organisasi, menjalankan jamiah ini. Maka semua pengurus dimanapun tingkatannya harus paham ADART. Karena anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu menjadi patokan kita dalam melangkah. Sehingga kalau langkah kita itu benar atau tidak, keliru atau tidak, itu acuannya adalah ADART. Dan inilah saya kira penting. Maka kemarin PCNU Pati ketika hasil Muktamar 34 di Lampung, kita gandakan langsung ADART. Digandakan untuk pengurus Majelis Wakil Cabang sehingga mereka paham bagaimana tata cara menjalankan jamiah ini dengan baik. Nah, setelah itu juga mereka agar paham tata aturan yang baik dalam berorganisasi, sehingga tidak tumpang tindih, tidak kemudian antara lembaga, badan otonom, kemudian struktur Nahdlatul Ulama sendiri tidak saling berebutan porsi, karena sudah ada tupoksi tugas pokok fungsinya masing-masing. Saya kira ini yang harus dipahami dan menjadi acuan kita bersama. Sambil ngopi dulu ya. Ya, moga-moga. Ini kopinya Nahdlatul Ulama, mantap. Ini hilang ya. Nah, bisa diperbaiki ini. Iya. Nah, ini kan momentumnya mau momentum tahun politik ya. 2023 transisi ke 2024. Ini momentum politik. Ada banyak pertanyaan soal NU dan parpol. Sikapnya itu harus seperti apa? Khususnya sebagai kader. Ada yang punya komen agak pedas itu gini. Bagaimana pendapat sebagai kader NU yang menjadikan NU sebagai jembatan untuk kepentingan politik? Nah, ini harus dijawab seperti apa ya? Bagi kami di pengurus Nahdlatul Ulama, politik atau siasat itu adalah
sebagai alat, ya, sebagai wasilah, bukan sebagai ghaya, bukan sebagai tujuan utama, tapi harus dipahami sebagai wasilah. Artinya apa? Kita berpolitik, berpartai politik, itu adalah alat untuk mencapai tujuan akhir dari organisasi ini, yaitu li maslahatil ummah, untuk kemaslahatan umat. Melalui jalur politik, maka kita bagaimana politik itu digunakan sebagai alat agar untuk mencapai kemaslahatan umat yang sebesar-besarnya. Sehingga sikap inilah yang harus kita jaga di Nahdlatul Ulama. Maka ketika ada pengurus atau warga Nahdlatul Ulama yang berpolitik, harus dipahami itu bukan tujuan. Karena tujuan, kalau tujuannya itu adalah di politik, maka dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Nah, tetapi harus kita pahami bahwa berpolitik bagi warga NU itu adalah sebagai wasilah, alat. Sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi dimanapun kita mengikuti partai politik, ya, dimanapun kita bergerak berjuang melalui partai politik, semua dihikmatkan untuk jamaah dan jamiah. Tapi kalau ada kader yang melenceng ya, ini aku NU kudune untuk suara akeh. Nah, boleh. Sebenarnya di Nahdlatul Ulama itu warga kita itu sangat fleksibel. Jadi ya sesuai dengan prinsip yang disampaikan oleh Hadratus Syekh. Sapa wonge sing gelem ngopeni NU, moko diakoni dadi santri. Lan didongakno husnul khotimah. Itu juga dalam konteks politik bisa kita jadikan satu nilai-nilai. Siapa yang mau ngopeni NU melalui jalur politik praktis, maka dia akan mendapatkan keberkahannya. Harusnya dipahami itu. Maka kalau ada kata-kata hanya kutu loncat, hanya memanfaatkan Nahdlatul Ulama untuk tujuan politik tertentu, maka ini sangat disayangkan. Karena politik bukan tujuan, tetapi politik adalah sebagai alat. Maka jadi apapun kita di dunia ini, itu adalah sebagai wasilah kita untuk mencapai tujuan yang hakiki, yaitu tujuan kehidupan di dunia dan akhirat yang bahagia. Jadi ya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu melalui apa? Melalui alat yang berbagai macam. Ada yang jadi pegawai. Maka kalau Anda menjadi pegawai nanti, jadilah pegawai yang memahami bahwa di situ adalah kita mengabdi dan berbakti. Bukan tujuan kita, tapi sebagai alat kita mengabdi dan berkhidmat, berbakti untuk negeri ini. Kalau Anda menjadi wakil bupati, DPR dan sebagainya, maka jadikanlah bahwa amanah itu adalah sebagai tugas kita untuk menjadi alat kita untuk mengabdi dan berbakti kepada negeri ini. Itu saya kira. Berarti bebas guys ya. Maksudnya intinya kita luruskan tujuannya dulu. Iya. Jadi kita kalau mau berpolitik itu harus dibenarkan dulu tujuan kita. Jangan sampai tadi kalau kita memahami bahwa partai politik atau kita berpolitik itu adalah sebagai tujuan akhir, ya maka dengan berbagai cara saya harus jadi. Kan gitu ya. Tapi kalau kita pahami bahwa kita berpolitik adalah bentuk pengabdian perjuangan kita sebagai alat perjuangan kita, maka melalui politik kita memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Nah itu. Kalau biasanya kan dilihat kan, ini sebut merek apa tidak ya? Nggak boleh sebut merek. Iya. Karena nggak ada sponsor. Ulama. Kalau nyebut merek harus memberikan sponsor. Iya. Jadi kita tanpa sponsor, sponsornya Nahdlatul Ulama. Sponsornya NU sendiri. Nah itu yang biasanya sering menjadi sebuah pembahasan nih. Ada banyak kader yang itu dikatakan melenceng dari tujuan dia berpolitik. Terus juga
bagi para pengurus ya, para pengurus ketika dia mau juga terjun ke arah politik itu boleh ya berarti ya? Boleh saja, karena itu adalah hak warga negara. Jadi pengurus NU kemudian tidak memahami NU khitoh berarti tidak boleh berpolitik, sama sekali tidak. Menurut pemikiran saya bahwa warga Nahdlatul Ulama, pengurus NU silakan, karena politik itu adalah hak warga negara. Kita berpolitik, ya. Bahkan dikatakan Asia satu juz min ajais syariah. Ya, jadi siasah itu adalah bagian dari kita menjalankan syariat. Nah, itu tadi yang kita pahami. Oleh karena itu ini menjadi penting, saya kira jangan sampai kemudian kita berpolitik itu menjadi salah. Ya, kalau kita sudah sejak awal salah, ya nanti akhirnya juga menyusahkan di politik, ya, menjadi sampah-sampah politik. Artinya apa? Justru menciderai Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu sendiri. Kalau salah menggunakan alat, contoh misalkan kita tahu pisau itu kan bisa digunakan untuk segala macam kebutuhan. Tapi kalau pisau itu sebagai alat dan alat itu kita gunakan untuk hal-hal yang negatif, bisa nggak? Bisa. Ya bisa. Tapi dipakai untuk yang positif banyak nggak? Bisa. Maka kalau kita pahami pisau itu adalah sebagai alat, maka kita harus punya tujuan yang utama. Apa? Limaslahatil umat tadi, untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Jadi tujuannya pisau itu ya untuk kebaikan. Jangan digunakan untuk membunuh. Itu sama. Kalau kita mau kaya dari partai politik, ya itu sudah keliru. Sudah keliru. Artinya apa? Kita di partai politik maupun berpolitik itu tujuannya tadi, bagaimana kita semakin hikmah kita untuk umat, untuk masyarakat menjadi lebih baik. Soalnya memang kita momentumnya tahun 2023, 2024. Ini momentum yang sedap-sedap pedes gitu ya. Sedap-sedap pedes gitu. Banyak sekali yang seolah-olah menjadi saudara, menjadi sahabat gitu ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa, artinya ini kan momentum 5 tahunan biasa lah. Artinya kita memahami momentum berpolitik itu dengan riang gembira. Ini adalah pesta demokrasi loh. Namanya pesta, masa saling tonjok-tonjokan aja. Pesta itu ya kita bergembira tadi, ketemu beda, bajunya beda, kan nggak apa-apa. Artinya harus saling mengisi. Nah, ini yang harus kita pahami. Pesta itu kita laksanakan dengan gembira. Siapapun yang jadi, itu adalah pemimpin kita. Tapi kita juga berharap, karena potensi warga NU ini besar, maka paling tidak ada keterwakilan. Ada yang mau terjun juga di politik. Ada yang mau terjun juga untuk berjuang di partai politik. Dan ada juga yang mau terjun untuk bagaimana mencapai kemaslahatan itu melalui politik. Dari pengurus, kader, dan SDM Nahdlatul Ulama. Kalau tidak ada kan berarti kita menjauh dari politik. Ya, ini walaupun ada Gium mengatakan bahwa politik itu kotor, politik itu licik, politik itu bla 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 bla. Itu yang saya katakan tadi. Sebenarnya tergantung dari cara pandang kita dan bagaimana kita menggunakan politik itu. Cara pakainya gitu ya. Itu. Jangan sampai salah gunakan. Dan jangan tabu. Kader-kader IPNU, PPNU yang mau berpolitik silakan berpolitik. Tapi ingat, jangan menjadikan tujuan. Tapi itu sebagai wasilah kita untuk berjuang. Itu saya ulama. Ingin menjawab pertanyaan ini tadi Jangan sampai kita salah tujuan di dalam berpolitik. Intinya kita di dalam Jam'iyah ini ya teruskan tujuan untuk Jam'iyah lagi. Terus ini ya, khusus untuk MWC setempat, dorongan apa atau program-program apa yang menjadi sebuah target untuk MWC dari PCNU sendiri? Kita menggerakkan Jam'iyah ini bagaimana agar memaksimalkan program-program di tingkat MWC itu mendekat kepada jamaah.
program yang bisa dinikmati langsung oleh jamaah. Satu contoh, mobil layanan umat. Ya, sangat dirasakan. Wah, sangat luar biasa. Saya melihat jadwal MLU, mobil layanan umat NU, MWC itu luar biasa, 24 jam berputar terus. Dan alhamdulillah ini tutup buku 2022 kemarin, kita Lazisnu PCNU Kabupaten Pati sudah mencapai 14 miliar. Jadi akumulasi di laporan pertanggungjawaban penutup Desember 2022. Dari uang koin gitu? Ya semuanya. Yang dikelola oleh Lazisnu ini sudah mencapai angka 14 miliar. Di tahun 2021 kita 11 miliar. Ini berarti ada kenaikan, ada peningkatan. Artinya apa? Kebutuhan jamaah semakin meningkat dan kebutuhan jamiah untuk memberikan layanan juga semakin meningkat. Ya, ini alhamdulillah kalau ini berkembang terus, berjalan dengan baik, jamiah ini mau memberikan layanan-layanan saat ini memang itu yang dibutuhkan oleh jamaah. Dan juga kepedulian kepada jamaah, misal dikasih koin NU mau. Iya, mereka dengan senang hati. Jadi kita tidak memaksakan koin NU kepada jamaah, tapi justru jamaah yang minta untuk diberikan koin NU karena tahu, oh ini toh koin yang dikumpulkan ini hasilnya, oh itu ketika ada banjir saudara-saudara kita wujudnya ada bantuan-bantuan yang untuk banjir. Oh ini toh dari koin NU ini toh bisa dipakai untuk membeli mobil layanan umat dan menjadikan layanan kesehatan. Wah, gratis kepada masyarakat. Oh ini toh ada koin NU ini, mereka yang tidak mampu duafa yatama tidak lagi perlu berharap setiap bulannya ada BLT. Nggak perlu. Karena apa? Insya Allah Lazisnu sudah bisa hadir dan mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Bagi masyarakat yang di rumahnya belum ada koin NU-nya. Maka ayo, mari bareng-bareng. Kalau bisa seluruh warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pati ini di rumahnya ada koin NU. Karena koin NU dari sekecil apapun dan tanpa ada paksaan, sekali lagi di koin NU itu tidak ada paksaan. Jadi kita tidak meminta-minta, kita tidak mengemis-ngemis, tapi itu dari jamaah kita kelola untuk kemanfaatan dan kemaslahatan jamaah lagi. Dari jamaah dari jamaah dikelola oleh jamiah dikembalikan untuk kemaslahatan jamaah. Jadi ini prinsip koin NU. Maka jangan dikira ini dikumpulkan untuk pengurus. Oh tidak. Ini untuk gajinya terus tidak. Jadi ini kita kelola secara profesional. Maka saya pesan kepada pengelola Lazisnu laksanakan tugas dengan profesional. Soalnya kayak kemarin ada kasus ya, katanya yang narik koin itu kok ngemis-ngemis. Itu masyarakat yang belum memahami. Setelah kita jelaskan bahwa ini koin NU, pemanfaatnya seperti ini, penggunanya seperti ini, mereka malah kemudian, oh kalau begitu saya juga mau dan siap untuk ikut serta menyebarkan koin NU. Jadi koin NU itu infak sodakoh dari masyarakat, dari jamaah yang kita kelola secara profesional dan nanti kemanfaatnya kita kembalikan dalam bentuk layanan-layanan kepada jamaah. Itu konsepnya. Merawat jagat, membangun peradaban. Merawat jagat juga membangun peradabannya. Kita merawat jagatnya melalui bagaimana program-program NU itu, tapi di atas jagatnya ya manusia-manusianya itu juga harus kita bangun peradabannya. Sehingga jangan sampai ada yang miskin, kelaparan, sementara kita pengurus NU diam saja. Jangan sampai ada yang tidak bisa sekolah, kemudian Lazisnu tidak bisa membantu. Pengurus NU hanya bisa memberikan pengajian-pengajian, bersabarlah, qanaahlah. Tidak cukup seperti itu, tapi NU harus hadir. Harus hadir dan menjadi solusi bagi jamaah kita. Nah ini kita programnya sudah banyak sekali, ada bedah rumah, ada layanan kesehatan, dan ini sudah mulai ada membangun perekonomian, ada namanya produktif.
Jadi layanan ekonomi produktif. Kita berikan modal sedikit, ada namanya Warnusa. Warung NU serba ada. Nah, Warung NU serba ada ini juga bagian dari koin NU di bidang Lazisnu itu. Di bidang apa? Ekonomi produktif. Mereka yang tidak punya pekerjaan kita bantu. Tetapi mohon maaf, anggaran kita itu adalah anggaran dari jamaah yang kita kelola, bukan pemerintah. Kita bukan anggaran dari pemerintah, tetapi kita bersinergi dengan pemerintah. Tujuannya sama-sama untuk limaslahatil ummah. Ya, ini saya kira yang penting ini untuk kita pahami bersama di momentum 1 abad Nahdlatul Ulama. Bagaimana agar kita bangkit? Kita bisa bangkit kalau kita bergerak, berharokah. Ya, kalau kita hanya bangun saja, bangkit saja, tapi tanpa berharokah, ya belum memberikan manfaat. Isi koin NU-mu. Ya, nanti akan bangkit, bisa bangkit dan berharokah, bisa bergerak terus. Iya. Ya, jamiah ini. Ini kayaknya yang masih kurang, belum ada universitas dan rumah sakit. Oh iya, ini PR kita memang. Jadi di Pati itu kita butuh, memang masih butuh untuk lebih jauh lagi ya, berpikir bagaimana lembaga pendidikan, layanan lembaga pendidikan untuk masyarakat kita yang membutuhkan pendidikan. Kemudian juga layanan kesehatan, kita punya sudah mobil layanan umat lebih dari 35 mobil layanan umat, tetapi kita belum punya klinik NU. Jadi kami mohon doa restunya, mudah-mudahan di kepengurusan ini nanti sudah mulai bisa menghadirkan lebih jauh lagi, ya, bahwa kita bisa menghadirkan layanan kesehatan, layanan pendidikan bagi yang mau kuliah dan sebagainya. Ini saya kira PR yang cukup serius untuk dilakukan oleh kepengurusan ini. Ini HP saya ganggu ya. Sigirin mbak. Ya, ini menjadi PR kita semuanya. PR kita bareng-bareng. Terutama juga untuk yang masyarakat yang udah ada koin NU-nya, supaya lebih diisi kan juga nantinya bisa pengelolaan kan juga bisa sampai ke sana guys. Iya, betul. Dan saya kira catatan untuk 1 abad ini, untuk pengurus-pengurus NU di semua tingkatan. Semua tingkatan Nahdlatul Ulama, kalau Anda sebagai pengurus, niatlah untuk khidmat kepada umat. Sehingga kita sebagai pengurus NU itu dilakukan dengan ikhlas. Kita berharokah itu, harokah kita insya Allah harokah yang membawa berkah. Amin. Inilah yang dimaksudkan oleh muassis kita. Sehingga para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama menjamin siapa yang ngopeni NU, ini barokah hidupnya. Itu maksudnya bahwa kita harus ikhlas di Jamiah ini, benar-benar khidmah kita kepada umat. Ngurusi bukan diurusi ya. Ngurusi bukan untuk diurusi. Jadi ini penting saya kira di momentum 1 abad ini, kalau pengurusnya sudah mau berharokah dengan khidmat kepada umat, saya kira nanti Jamiah ini akan berjalan dengan enak. Karena semakin banyak yang berharokah, maka ini akan menjadi semacam bola salju. Bola salju ini kalau semakin banyak yang bergabung, ini akan semakin besar dan menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan disitulah kedikdayaan Nahdlatul Ulama ini akan terwujud di kebangkitan kedua Nahdlatul Ulama. Request dong Yai, satu motivasi buat para kader-kader NU ini untuk closing pada sore hari ini. Terima kasih. Kalau Anda sebagai kader Nahdlatul Ulama yang masih muda-muda, ini kesempatan yang luar biasa. Kesempatan untuk masuk dalam gerbang besar rumah Nahdlatul Ulama. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan. Jangan sampai sebagai kader-kader muda itu kemudian NU ini berjalan masif, NU ini sudah dikenal di seluruh dunia dan bisa berkiprah merawat zakat, membangun peradaban dunia, tetapi Anda belum gabung dan belum menjadi anggota Nahdlatul Ulama.
wah ini sangat ketinggalan. Maka ayo, pesan saya, kader-kader muda NU gabung. Kalau ada kegiatan Nahdlatul Ulama, maka Andalah orang yang termasuk di dalamnya. Kalau ada program-program Nahdlatul Ulama, hadir di situ Nahdlatul Ulama, Anda bagian dari padanya. Dan kalau ada kiprah hikmah Nahdlatul Ulama memilih kader-kader terbaik, maka Andalah yang ada di dalamnya juga. Jadi Anda harus terlibat langsung dalam ini jamiah besar ini. Nahdlatul Ulama. Ya. Jadi di banom-banomnya. Ya, melalui apa? Di banom-banomnya, di lembaga-lembaganya, dimanapun. Karena jamiah ini sangat besar dan memberi kesempatan Anda luar biasa. Mau berekspresi, mau memanfaatkan potensi-potensi yang Anda miliki, silahkan di jamiah NU sangat terbuka. Termasuk para santri-santri, kader-kader ulama, ini penting. Ya, santri-santri kalau nggak mau ber-NU, Anda akan ketinggalan dan Anda akan ditinggal pada waktunya. Dan saya yakin nanti ke depan ini semua akan NU pada waktunya. Semua akan menjadi NU pada waktunya. Karena NU memberikan peluang yang luar biasa untuk kita berkhidmat dan kontribusi nyata kepada negara dan bangsa bahkan dunia ini. Sehingga kalau tidak ber-NU, tidak mau ikut NU, ya kita akan ketinggalan. Saya sedikit mengambil kesimpulan dari apa yang kita perbincangan tadi, Yai. Sebagai kader NU kita harus cerdas. Yang pertama harus pintar memilah dan memilih, dan juga harus mau belajar tentang apa itu. Kita udah masuk nih, jangan sampai kita tidak tahu apa dalamnya ini. Terus juga ketika kita melihat politik-politik, kita harus juga memahami tentang tujuannya. Jangan sampai politik ini menjadi sebuah tujuan kayaknya. Dan ini harus kita pahami bareng-bareng, terutama bagi teman-teman yang masih pelajar, utamanya yang masih takut tentang hal-hal politik. Kita harus belajar juga terkait hal ini. Dan juga tadi semangat dari Pak Hasyim, jangan sampai kalian ketinggalan. Ketinggalan kereta, karena kereta sudah berjalan cepat. Kalau Anda tidak ikut kereta, maka Anda akan tertinggal dan akan berlari tergopoh-gopoh untuk mengejar ketinggalan itu. Kita akan sampai di stasiun kedua, ya, di tahap kedua kebangkitan Nahdlatul Ulama kedua. Mudah-mudahan ini khidmat kita kepada umat akan semakin meningkat. Mudah-mudahan kita berdoa bersama seluruh jamiah ini, seluruh jamaah kita diberikan kekuatan lahir batin, hikmat tanpa batas. Hikmat kita tanpa batas wilayah, hikmat Nahdlatul Ulama ini tanpa batas ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita adalah menjadi bagian untuk hikmat jamiah kepada umat. Saya kira ini sebagai closing. Luar biasa sekali. Tepuk tangan teman-teman yang ada di rumah. Dan nggak terasa ini udah hampir 1 jam ya kita berbincang ini. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat atau memantengin sampai akhir acara ini. Ambil pesan positifnya, dan mungkin kalau ada yang tidak baik jangan diambil. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, like, subscribe dan share. Ya, karena ini menjadi bagian dari harokah kita. Terus bergerak. Terima kasih Yai, waktunya Yai. Sami-sami.